Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, sampai malam hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, badan kesehatan dari segala semua kesehatan, beserta nikmat yang tidak putus-putus oleh Sang Pencipta. Kita akan membahas malam atau kejadian atau wilayah atau tempat yang sedang viral atau yang sedang dilaksanakan dari beberapa wilayah seperti sedekah bumi atau sedekah laut atau melarung saji dan penembahan atau sesembahan. Karena di wilayah kita ini, di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di Jawa Timur atau di wilayah Bali atau di Selat Bali, ini lagi ngamuk. Selat atau laut yang sedang interaksi atau yang meluapkan kemarahannya atau menunjukkan kekuasaannya, bahwa penguasa laut itu sedang marah, sedang murka kepada beberapa wilayah. Tapi murkanya ini tidak ada ujungnya seperti membabi buta. Contohnya seperti kapal banyak tenggelam, terus di laut mana itu bagan-bagan nelayan itu dihantam dengan gelombang. Dari ujung barat sampai ujung timur itu, 7 pantai selatan itu mengalami abrasi atau mengalami suatu gelombang yang sangat besar. Kita balik lagi ke kehidupan atau tentang kehidupan, tentang kemanusiaan. Di bulan ini yang menyambut akan nanti bulan Maulud, itu banyak orang yang menyerahkan sesaji. Berarti ya mereka itu kalau belum ditegur, kalau belum ada suatu kejadian, itu belum ada suatu gerakan. Karena zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, bahasa nenek moyang kita, itu sebelum ada waktunya Maulud, sebelum ada waktunya kejadian, itu pasti ngelarung seperti kepala sapi atau sejaji-sejaji. Contohnya aja itu seperti puji syukur kepada sang makhluk atau penunggu lautan, bahwa sebagian besar hartanya atau kebesaran kekayaan lautnya itu kita ambil, seperti ikan, seperti karang. Pokoknya kekayaan laut itu bermacam-macam, bukan ikan aja, itu bermacam-macam. Itu secara langsung kalau kita mensyukuri, kalau kita berterima kasih, itu sama timbal balik, sama juga kayak kita berjalan di suatu daerah. Kalau ada jalan rusak, kita itu pasti bakal ditagih pajak tiap tahun. Pajak bumi lah, pajak motor lah, pajak kendaraan lah. Itu udah hukum syariat yang sangat nyata yang kita jalanin. Apalagi laut, yang ikannya diambil, hasil budidayanya diambil, hasil kekayaan ikan. Kita marah lah kalau tidak ada suatu mungkin pajak, mungkin suatu bagi kita itu kesadaran. Karena alam hakikat dan alam syariat itu nyata seperti apa? Ini kan lagi gonjang-ganjing kayak Selat Bali, lagi banyak segala terjangan. Mungkin penduduk sekitar Bali itu mengadakan suatu adat upacara dengan keyakinannya masing-masing. Dan di pantai selatan kita juga mungkin ada suatu pantai yang sangat sakralkan, dengan kepercayaannya masing-masing. Itu tidak ada suatu, mungkin jangan begini, nggak ada. Itu suatu adat istiadat, itu harus dijalankan, dan hukum itu harus dijalankan, tidak ada bisa ditabrak. Makanya penguasa pantai selatan dari ujung barat sampai ujung timur itu nagih janji, seperti kayak Sabda Palon. Sabda Palon atau Eyang Semar itu penguasa daratan. Dan yang jangan disebut, istrinya Eyang Semar itu, Dewi Siti Ragen, itu penguasa lautan.
itu jarang disebut. Dewi Siti Ragen itu jarang disebut karena orang yang banyak ngambil ilmu itu ngambil yang Semar, tapi dia lupa. Dia sering minta sama Pantai Selatan. Pantai Selatan itu jarang diabaikan. Apalagi kita meyakini suatu keagamaan. Musyrik lah, nggak boleh lah. Itu bukan nggak boleh, itu kan tradisi mereka, itu adat istiadat itu masing-masing. Silakan dia berjalan dengan adat istiadat masing-masing. Tidak boleh ada pembatasan, tidak boleh ada sekatan. Karena Allah juga bijak. Karena kalau kita mati kita ditanya juga siapa Tuhannya. Itu masing-masing, nanti ada inilah, ada dewa ini, ada dewa itu, ada ini masing-masing. Karena Allah tahu arah dan tujuannya, dia tahu. Ditanya nabinya, nabi siapa? Nabi Adam, nabi apa? Banyak. Kitabnya apa? Kitab ada 4 atau ada 5. Itu banyak sebagai kitab. Terus agamanya agama apa? Bukan Islam doang. Di sini itu bukan Islam doang. Banyak mayoritas agama mencakup dengan agama-agama yang lain. Kitabnya, terus kiblatnya, terus saudaranya. Nggak usah kita meyakini suatu kebenaran agama kita. Tidak boleh kita meyakini dengan keistimewaan agama kita. Tidak boleh, karena di sini itu bermacam-macam agama, di sini bermacam-macam budaya, di sini bermacam-macam adat. Kalau adat itu dilanggar seperti ini, contohnya bencana di mana-mana. Itulah yang mempelajari suatu alam rahasia di balik rahasia, karena spiritual itu maknanya luas, mencakup, mengayomi. Makanya kalau ingin bijak, itu belajar spiritual, jangan belajar agama. Agama itu menyekat keyakinan. Kalau belajar spiritual itu umum. Kenapa saya bilang umum? Mencakup, kan hablum minannas. Allah itu tidak menyekat suatu agama. Allah itu mempertanyakan suatu keyakinan. Yakin gak kamu sama saya? Beriman gak kamu sama saya? Tidak ditanya kamu orang mana, kamu agama apa? Enggak. Allah itu menanya, kamu yakin gitu sama saya? Kalau kamu yakin sama saya, orang Hindu bisa sakti, orang Islam juga bisa sakti, Kristen bisa sakti, Konghucu bisa sakti, Buddha bisa sakti, Hindu Siwa bisa sakti. Kan ada yang di sini. Kecuali kita Islam ada ini planet Mars. Terus ini Islam Kristen ada di sana. Enggak. Di sini budaya spiritual itu menyatukan suatu pemikiran, menyatukan suatu adat dan budaya. Makanya orang yang mempelajari spiritual, supranatural, dan sejenis lainnya itu orang bijak. Kenapa saya bilang orang bijak? Dia memahami suatu adat, dia memahami suatu pelajaran, dia memahami suatu keagamaan. Makanya disebut orang bijak. Tapi kebanyakan dipandang sebelah mata. Karena orang spiritual belajar langsung, tidak di sekolahan, nggak dapat ijazah, enggak. Dia langsung sama hablum minallah. Habis hablum minallah dapat, dia baru hablum minannas, menolong. Ilmunya itu dimanfaatin untuk menolong. Nah, buktinya seperti ini. Siapa yang bisa komunikasi dengan Pantai Selatan? Siapa yang bisa komunikasi dengan Eyang Semar? Siapa yang bisa komunikasi dengan dewa? Siapa yang berkomunikasi dengan siluman? Siapa yang bisa komunikasi dengan jin? Kenapa saya bisa komunikasi dengan setan? Ini orang spiritual ini yang mempunyai keistimewaan yang orang kita punya. Seperti Eyang Semar. Banyak orang yang mempelajari kitab Eyang Semar, ilmu Eyang Semar. Kalau kita bilang musyrik, kan bukan Eyang Semar yang diciptakan, Nabi Adam. Kenapa dia muja Eyang Semar? Nah, di sini kehidupan pada Morgana. Kenapa dia bisa betapa kayak Sunan Kalijaga betapa di pinggir kali? Dia kan meninggalkan sholat, dia meninggalkan segala kewajiban. Tapi kamu tidak tahu Sunan Kalijaga sholatnya dia itu di alam jiwa dia, tapi dia bertapa raganya, tapi sukma atau ruhnya atau jiwanya dia tetap sholat. Nah, itulah orang yang tidak bisa menyaingi Sunan Kalijaga, karena sholatnya dia ini bukan sholat biasa. Sholat dia ini sudah sholat kepada Sang Holik.
Bukan raganya yang sholat, tapi jiwanya, sukmanya, ruhnya, dan rohnya untuk kejar, untuk moksanya diri dia, untuk dapat kemuliaan diri. Itulah sholatnya orang-orang tertentu. Tidak dengan raga dia, tidak dengan jasad dia, dia dengan sukma dia, dengan ruh dia, dengan jiwa dia sholat. Nah itulah bedanya dengan kita. Nah kembali lagi tentang pantai selatan ngamuk. Nah inilah tugas-tugas tim seperti supranatural, spiritual, orang yang mempelajari alam rahasia di balik rahasia. Ini sekarang tugas mereka ini untuk menenangkan alam-alam yang bergejolak. Bagaimana solusinya? Dia rapat seperti ini, seperti apa nanti timbulnya. Nah inilah pembelajaran orang-orang yang dipilih. Itulah tugas dia untuk mengayomi masyarakat itu untuk tidak terjadi bencana. Dari perkataan dia antara yang halus dan yang kasar, dia komunikasi dengan halus, nanti dapatnya baru dikasarin. Oh dia pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah itulah arah-arahan orang spiritual. Semoga video ini bermanfaat dan semua spiritual ini bisa mendengar, bisa menenangkan semua Pulau Jawa. Jangan saling menghantam dan saling mencaci, karena di sini tugas spiritual untuk menenangkan 7 pantai selatan. Semoga tim jejak spiritual pencari alam bisa bergabung seluruh energi yang baik-baik untuk menenangkan Pulau Jawa. Salam sejahtera, damai, bahagia. Tim jejak spiritual pencinta alam.